Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga anak-anak di rumah dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam beraktivitas. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Vera akan menyampaikan materi IPA di tema 2 subtema 3. Nah, sebelum itu, nanti materi yang Bu Guru sampaikan ini anak-anak mungkin akan terkait dengan materi-materi sebelumnya yang ada di subtema 1, yaitu sumber energi yang tersedia di bumi. Anak-anak masih ingat kan? Insya Allah masih ingat. Baik, semoga nanti anak-anak dapat menyimaknya dengan baik. Dan sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, materi di subtema 3 ini, IPA akan membahas energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi terbarukan atau bisa disebut dengan energi pengganti. Nah, energi terbarukan ini anak-anak banyak sekali tersedia di alam, atau bisa disebut begini ya. Energi alternatif adalah energi terbarukan yang berasal dari alam yang fungsinya adalah menggantikan sumber energi fosil atau sumber energi bahan bakar minyak bumi, batu bara, atau gas alam, atau biasa kita singkat dengan bahan bakar fosil ya. Nah, anak-anak masih ingat kan sebelum Bu Guru masuk ke energi alternatif, apa itu bahan bakar fosil atau energi fosil? Sedikit Bu Guru singgung pertemuan yang kemarin ya. Jadi energi fosil atau bahan bakar fosil adalah energi atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan yang mengendap atau yang sudah terkubur di dalam bumi selama berjuta-juta tahun, mengendap di dalam perut bumi. Nah, lama ya, berjuta-juta tahun. Nah, bahan bakar fosil ini menghasilkan minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Tentu minyak bumi, batu bara, dan gas alam ini anak-anak hasil olahannya seperti bahan bakar minyak, bensin, dan lain sebagainya, batu bara, selalu kita pergunakan untuk aktivitas sehari-hari. Padahal proses terbentuknya minyak bumi, batu bara, dan gas alam ini butuh berjuta-juta tahun sehingga jumlahnya terbatas, sehingga kita harus menggunakan terus-menerus dalam aktivitas kita. Maka kita selaku manusia yang menggunakan sumber energi tersebut perlu untuk memikirkan energi penggantinya. Nah, energi penggantinya ini disebut dengan energi alternatif, yaitu energi terbarukan yang berasal dari alam. Nah, anak-anak, sumber energi alternatif ini anak-anak di alam jumlahnya sangat banyak atau tidak terbatas dan memiliki jangka waktu habis yang cukup lama karena saking banyaknya. Kemudian, apa saja Bu Guru sumber energi alternatif itu? Nah, sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik alternatif antara lain yang pertama adalah energi matahari. Nah, masih ingat anak-anak pada saat pertemuan pertama kita tatap muka kemarin kan kebetulan pelajaran IPA yang dibahas adalah sumber energi. Nah, sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Ya, matahari adalah sumber energi yang paling besar di bumi anak-anak. Nah, matahari ini sangat banyak manfaatnya bagi makhluk hidup, baik bagi manusia, bagi hewan, dan juga bagi tumbuhan. Beberapa manfaat matahari. 1. Mengeringkan bahan makanan kita seperti padi, kemudian mengeringkan ikan, mengeringkan kerupuk, dan lain sebagainya. Kemudian kalau bagi bumi
menjaga atmosfer bumi agar sesuai dengan makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian apalagi ya? Cahaya matahari. Cahaya matahari itu bagi tumbuhan sangat diperlukan dalam proses fotosintesis. Masih ingat apa itu proses fotosintesis? Yaitu proses pembentukan makanan pada tumbuhan. Selain itu anak-anak, matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik yang disebut dengan PLTS. Apa itu PLTS? PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, PLTS sumber energinya berasal dari cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu dikumpulkan atau ditangkap dengan alat yang namanya panel surya. Gambarnya ada di buku paket kalian halaman 122 dan 123 anak-anak. Ini adalah gambar instalasi panel surya atau PLTS ya. Jadi cahaya matahari akan ditangkap atau diserap oleh panel surya, kemudian dihubungkan dengan alat-alat tertentu, kemudian diolah sedemikian rupa menghasilkan energi listriknya diletakkan di dalam baterai, ditampung dalam baterai, kemudian baterai tersebutlah menyalurkan energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu ya. Jadi energi cahaya matahari tadi ditangkap atau dikumpulkan oleh alat yang namanya panel surya. Yang kedua adalah angin. Kalau angin banyak ya manfaatnya, seperti menggerakkan perahu nelayan untuk melaut. Selain itu, angin juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu ini banyak dimanfaatkan oleh negara-negara seperti Belanda. Belanda itu memiliki kincir angin yang sangat besar dan banyak anak-anak. Kincirnya itu sangat besar baling-balingnya, sehingga gerakan baling-balingnya sepertinya pelan, tapi sebenarnya itu angin yang menggerakkannya itu sangat kencang anak-anak. Tapi karena saking besarnya maka baling-balingnya pelan bergeraknya, tapi energi listrik yang dihasilkan pasti besar. Nah, selanjutnya adalah arus atau aliran air. Arus air sungai ada di buku paket ya sayang ya. Dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Biasanya ini akan dihubungkan dengan turbin dihubungkan dengan generator. Nah, generator ini tadi yang mengubah energi gerak air menjadi energi listrik. Selanjutnya adalah panas bumi atau biasa disebut dengan geotermal. Ini juga ada di buku paket kalian ya, halaman 123. Nah, seperti ini gambarnya anak-anak. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya adalah biomasa dan biofuel. Apa itu biomasa dan apa itu biofuel? Biomasa adalah energi yang berasal dari sisa atau pembuangan baik dari manusia, dari tumbuhan atau kotoran-kotoran hewan. Jadi kotoran hewan tadi anak-anak ditampung dalam sebuah instalasi yang dikumpulkan dalam sebuah tangki yang besar atau penampungan besar. Kemudian kotoran tersebut dicampur dengan bahan lain seperti air. Kemudian dia akan menghasilkan gas anak-anak. Lah, gas yang dihasilkan dari biomasa ini namanya biogas, ya. Gas yang dihasilkan dari kotoran-kotoran hewan ini namanya biogas. Nah, biogas ini nanti anak-anak yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak. Selanjutnya adalah biofuel. Apa itu biofuel? Biofuel adalah energi yang berasal dari bahan nabati atau tumbuhan. Biofuel sendiri nanti dibagi menjadi bioetanol dan biodiesel. Kalau bioetanol dihasilkan dari tumbuhan seperti tebu, gandum,
singkong, ubi, dan lain sebagainya. Sedangkan biodiesel dihasilkan dari tumbuhan berbiji seperti kedelai, biji jarak, bunga matahari, dan biji sawit mentah. Nah, itu ya. Jadi ada biomasa, ada biofuel. Nanti Bu Guru berikan catatannya. Dan yang terakhir, dia ada di buku LKS kalian adalah sumber energi alternatif nuklir. Anak-anak, ini ada di LKS kalian halaman 77. Yang terakhir ini. Nah, nuklir adalah sumber energi yang berasal dari reaksi berantai bahan-bahan radioaktif. Nah, penggunaan nuklir ini anak-anak masih banyak perdebatan di kalangan di dunia. Di dunia ini maksudnya ya. Karena radiasinya jika terjadi kebocoran anak-anak ini dapat merusak lingkungan. Radiasi nuklir ini anak-anak dapat mengakibatkan kanker. Tanah yang sudah terpapar radiasi nuklir sudah tidak dapat lagi ditanami tumbuhan. Bisa menyebabkan cacat keturunan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Selanjutnya, kita sudah membahas apa itu energi alternatif, apa aja sumbernya. Sekarang kita membahas keuntungan dan kelebihan penggunaan energi nuklir. Anak-anak, keuntungan atau kelebihan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ya sayang ya. Keuntungan penggunaan energi alternatif ada 3. Yang pertama, dapat digunakan terus-menerus karena jumlahnya tidak terbatas. Seperti angin, kita dapatnya gratis ya. Matahari, banyak jumlahnya. Selanjutnya yang kedua adalah energi yang dihasilkan sangat besar. Contoh, matahari. Matahari itu kalau lagi terik-terik ya anak-anak pasti sangat panas sekali serta cahayanya besar. Kemudian angin, kalau sedang terjadi angin kencang, nah itu sumber energi yang dihasilkan pun sangat kencang, bahkan sampai bisa menghancurkan rumah, menerbangkan segala macam ya. Kemudian yang ketiga, tidak mencemari lingkungan atau energi alternatif ini sangat ramah lingkungan. Selanjutnya adalah kekurangan penggunaan energi alternatif. Sama, ada 3. Yang pertama adalah jika kita ingin menggunakan energi alternatif anak-anak agar bisa menjadi energi listrik, tentu kita membutuhkan sarana. Nah, pembangunan sarana ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian yang kedua, butuh teknologi yang tinggi. Dan yang ketiga, ketersediaannya di alam ini dipengaruhi oleh musim. Contoh, pada saat musim hujan tentu akan sering mendung sehingga matahari tidak terlalu sering muncul. Kemudian jika musim panas atau musim kemarau, debit air tentu akan berkurang. Karena itu sumber energi alternatif ketersediaannya dipengaruhi oleh musim. Nah, selain yang Bu Guru sebutkan di atas slide tadi, ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, tapi dalam jumlah yang kecil anak-anak ya. Contohnya itu kentang dan buah lemon. Kentang dan buah lemon ini anak-anak mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik. Biasanya di sekolah, kalau kita sekolah kita bisa percobaan ya, tapi karena ini sedang pandemi, mohon maaf kita tidak bisa melakukan percobaan. Contohnya ada di buku paket kalian halaman 128. Nanti diperhatikan ya. Nah, ini rangkaiannya kalau kita praktek ya. Ada buah kentang yang dipasang dan dirangkai dengan alat sedemikian rupa. Nah, kentang ini nanti anak-anak, kentang dan lemon ini nanti karena mengandung elektrolit, dia fungsinya sama seperti baterai. Jadi nanti lampu yang dihubungkan dengan rangkaian kabel dan sebagainya ini lampunya akan menyala anak-anak. Kenapa bisa menyala padahal tidak ada baterai? Karena kentang dan lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik sehingga lampunya menyala. Nah, demikian pembahasan
pelajaran IPA tentang energi alternatif. Bu Guru harap Ananda selalu bersemangat dalam belajar. Harus diluangkan waktunya untuk membaca. Ya anak-anak ya, tolong jangan malas membaca. Meskipun pembelajarannya ini daring, harus lewat HP atau laptop, tapi kalian tidak boleh terus-terusan menggunakan HP kalian, terutama mohon maaf untuk bermain saja. Lebih baik manfaatkan waktu kalian untuk baca buku, kemudian kerjakan latihan-latihan soalnya, atau membaca buku cerita lain, atau mengerjakan hobi kalian, membuat kerajinan dan lain sebagainya ya. Jangan habiskan waktu kalian hanya untuk bermain HP yang tidak berguna. Contohnya main game online. Tidak boleh ya anak-anak, harus dimanfaatkan waktunya, diluangkan untuk membaca. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan Bu Guru, selalu semangat belajar di rumah. Terima kasih banyak juga untuk ayah bunda sudah bekerja sama membimbing Ananda di rumah. Jika ada kesalahan, Bu Vera mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.